Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam toleransi buat kita semuanya. Selamat pagi bosku. Oke, di sini saya akan lanjut di bagian part 2 ya, mengenai pengenalan pemahaman dashboard 17 Pro ya. Ini hanya sekedar mengulas kembali supaya teman-teman mudah mengingat ya, sebelum nanti konten di invest diisi dengan konten trading semua bos ya. Oke, sebelum ini saya akan setelah ini saya akan lanjut ke arah ke konten trading terus ya, menggunakan ilmu dasar trading untuk kopi ya. Di platform manapun bos ya, kalau ilmu dasar memahami ya bagian support, resisten, dan R ya. Kapan baik, kapan sell ya, kapan penerusan, kapan kembalikan. Nanti akan terus saya trading mencari cuan konsisten ya, misalkan sejuta per hari. Ini hanya sebagai contoh buat teman-teman semuanya nanti ya. Kalau teman-teman yang masih memiliki problem psikologi, mental down atau banyak loss, lebih baik usahakan konsisten berapapun dapat ya, yang penting profit ya, misalkan 20.000 atau 50.000. Biasakan dulu konsisten ya, biasakan dulu konsisten. Nah, kalau memang ada loss ya, biasakan stop lossnya dilanjutkan besok, jangan dijeda, dilanjutkan nanti ya. Kalau itu menjadi kebiasaan buruk nanti ya. Kalau buat ini hanya buat teman-teman yang masih mengalami psikologi down dan masih banyak lossnya bos ya. Oke, saya akan lanjut ke pemahaman. Kemarin baru sampai di spider kalau nggak salah bos ya. Kita ke dashboard info ya. Kita masuk ke sekarang ke bagian Akura ya. Nah, Akura indikator ini ada sebuah lambang yang warna kuning dilapisi hijau, kuning dilapisi merah, dan persilangan. Dalam artian itu peringatan aba-aba pembalikan ya pada Akura bos ya. Yang dimaksud dengan penerusan pada candle berjalan artinya kita ke arah, kalau yang kuning dilapisi merah ini ya, kita lihat ini bos ya. Ini dia punya bos ya, kuning dilapisi merah. Nah, dia itu aba-aba akan kembalikan menjadi sell ya bos ya. Nah, ketika dia dalam candle berjalan muncul seperti ini ya, jangan teman-teman langsung OP pembalikan ya. Ketika biarkan dulu dia sinyal Akura ini diam ya, baru OP pembalikan bos ya. Ya, kalau di candle berjalan yang muncul ini jangan bos ya, itu masih penerusan bos ya. Nah, ketika ada bulatan kuning mengikuti ini berarti akan diteruskan candle ya, di candle ini dan di candle berikutnya bos ya. Tetap kalian berpatokan pada support resisten ya. Kita lari ke persilangan ya, di sini ada silang ya, paham ya. Nah, seperti ini bos ya. Kalau kena X ya, silang ini bos ya. Nah, awalnya mungkin di sini muncul silang, jangan dulu aba-aba teman-teman open posisi pembalikan, jangan dulu bos ya. Biarkan dulu dia bos ya. Nanti ketika dia muncul pada saat perpindahan candle dan tidak mengikuti arah pergerakan candle dengan silang ini, baru bisa open pembalikan bos ya. Kayak gini bos ya. Nah, ini udah pembalikan bos ya, karena babak pembalikan bos ya, dia diam bos ya. Biasanya kalau dia lagi penerusan X ini pindah dia bos ya, ini pindah bos ya, gitu loh bos ya. Oke, kalau ini sell, ini buy bos ya, kembalikannya bos ya. Ya, kalau ini kembalikan dari sell ke buy, kalau ini kembalikan dari buy ke sell ya. Cuma jangan dulu open posisi pembalikan teman-teman ya. Di sini sudah sedikit dijelaskan bos ya. Mohon maaf ya, saya agak sedikit kurang enak badan sih sebenarnya bos ya. Yang sekedar mengingatkan saja bos ya, sebelum saya lanjut trading ya. Saya akan mungkin lanjut trading untuk memberikan contoh buat teman-teman profit WD konsisten ya, berapapun dapat curi bos ya. Mohon maaf saya kurang enak badan bos ya. Terus kita ke arah MACD. Mungkin teman-teman sudah banyak paham ya mengenai MACD ya bos ya.
Saya yakin teman-teman sudah semua paham mengenai MACD ya. Kalau MACD persilangan di sini bos ya. Nah, ini bos ya MACD ya. Kalau muncul tanda silang biasanya itu dibarengi dengan garis merah atau garis biru ya, membentang dia bos ya, daerah sini. Nah, ini kayak ini bos ya. Ini kan persilangan ke arah turun ya, maka dia akan aba-aba seperti garis titis yang warna merah ya bos ya. Nah, ini dia bos. Nah, ada pembalikan ya bos ya. Nah, cuma hati-hati juga koreksi dulu bos ya, masih dia kuat naik tuh. Paling dia turun hanya 1 candle 2 candle kalau dia ke arah tren bos ya. Hati-hati dulu bos ya. Kalau yang ini dia berbentuk warna hijau ya di sini ya, persilangan pembalikan ya. Di sini ya, satu garis ini ya bos ya, jadi buy dia bos ya. Kalau tren jangan dulu bos ya. Kalau tren ini kan belum tren bos ya. Ini enak digunakan ketika belum momen-momen tren bos ya. Nah ini kan diikuti sama tanda-tanda X nya bos ya, akurannya bos ya. Jangan lupa posisi kembalikan buy dan kalian ya, ambil pucuk buy, jangan biasakan seperti itu bos ya. Kalau ini diam ya, ini diam tidak mengikuti arah tanda X nya, tidak mengikuti arah dari candle ya, baru bisa posisi kembalikan bos ya. MACD mungkin teman-teman sudah paham bos ya. Oke, kita kembali ke arah fraktal lain dan fraktal semafor ya. Untuk fraktal lain itu yang ini bos ya. Ini bos ya. Ini bos ya, garis fraktal ya, yang mengikuti ya, yang mengikuti setiap candle ya. Nah, setiap fraktal lain ya. Di sini kan ada fraktal lain ya. Fraktal lain OP di momen shadow OP mulai dari candle terakhir disentuh garis ini, dan OP di candle keempat kembalikan candle ketiga ya. Kita lihat fraktal lain ya. Fraktal lain ini bos ya. Nah, ini kan fraktal lain ya, fraktal lain ya. Nah, dia muncul biasanya tanda segitiga ya, segitiga merah bos ya, segitiga merah ini pas tertumpuk oleh akura ya, segitiga merah bos ya. Nah, nilai terakhir itu ini bos ya, yang disentuh oleh garis ya. Kalau ini lagi penerusan naik ya, berarti candle terakhir ini dilepas bos ya, jadi yang di candle berikutnya jadinya bos ya. Dia biasa muncul segitiga warna merah ya, ini bos ya. Atau biasanya seperti ini bos ya, segitiga kuning seperti matahari ini bos ya. Nah, kita hitung candle 3 sesuai dengan aba-aba fraktal lain ya. Ingat hanya di momen sideways ya, jangan momen trend bos ya. Kisaran area biru ya, kisaran garis ya. Nah, pokoknya kisaran garis SNR tengah dan kisaran area biru ya. Candle yang diopikan, candle yang kita opekan wajib masuk area biru dan wajib masuk area SNR tengah ya. Ini karena sudah di candle berjalan, otomatis kan pindah SNR tengahnya nih. Ini SNR tengah bos ya, ini bos ya, ini bos ya. Nah, tadi yang di candle yang kita opekan ini ada di sini ya bos ya, ada di sini ya. Nah, kita hitung ya, 1 2 3 buy ya, bener ya, kembalikan buy di candle berikutnya dari candle ketiga ya bos ya. Profit kita di sini ya, buy ya. Nah, kenapa ini bisa profit? Karena masih berada di kisaran SNR garis tengah ya. Untuk fraktal lain ya, karena masih berada di kisaran candlenya masih berada di kisaran garis SNR tengah. Ini garis SNR tengah ya, berarti kalau kisaran garis SNR tengah berarti berada pada tengah-tengah ini bos ya, daerah sini pokoknya bos ya. Nah, baru masuk fraktal lainnya bos ya. Begitupun fraktal semafor ya, kalau kita gunakan fraktal semafor ya, kalau itu kompennya searah bos ya. Kalau fraktal semafor ya sama juga bos ya. Kalau fraktal semafor seperti ini bos ya, ini ya. Ya. Nah, ini tadi berada pada kisaran garis SNR tengah ya. Nah, kan pindah lagi dia bos ya. Pindah SNR tengahnya ini, SNR tengah bos ya. Ini fraktal semafor 1 2 3 4 5 sel profit ya di sini ya, profit ya. Kenapa bisa profit? 1 karena berada pada kisaran garis SNR tengah. 2 berada pada kisaran area biru ya. Candle yang kita opekan maksudnya bos ya, bukan fraktal. Fraktal bebas dimanapun letak fraktal bebas ya. Asal yang kita opekan itu berada pada kisaran garis SNR tengah ya. Oke, saya berbicara simpel-simpelnya saja bos ya. Sebenarnya mudah sekali untuk menggunakan bos ya. Kalau bagi pemula itu fraktal itu enak sekali bos ya. Yang penting candle yang kita opekan itu berada di kisaran garis SNR tengah.
Yang dimaksud dengan garis di tengah itu adalah ini bos ya. Ini yang tengah-tengah ini bos ya. Kalau kisaran itu berada pada daerah sini bos ya, kisarannya bos ya. Gitu maksudnya bos ya. Oke, kita lanjut ke indikator info ya. Nah, indikator info ini menyangkut semua rangkuman dari semua indikator bos ya. Nah, kemarin juga saya sempat singgung perpaduan antara sinyal di indikator info ini dengan bootnya ini wear-nya sangat tinggi. Kita bisa one foot ready bos ya. Ya, tapi ini harus sabar menunggu biar kuat ini. Kan ini sell, di sini muncul sell ya. Nah, dipastikan itu adalah sell bos ya. Harus kuat ini bos ya, arahnya bos ya. Itu loh bos ya. Di sini ada juga kekuatan apa namanya, rata-rata ya, rata-rata sell ya. Kalau teman-teman ya apa namanya, jeli ya, pakai patokan ini aja bos ya. Kalau ini merah ya, kita open posisi sell ya, tanpa ada perubahan ini ya. Merah kuat ya, open posisi sell. Ini one shoot bos ya, enak nih bos ya. Apalagi ada persilangan ya, ini mengarah turun ya bos ya. Ya kan bener kan, merah ya. Persel di sini ya, kuat berarti ya bos ya. Tadi bos ya, ini merah ya bos ya. Oke. Nah, dan bagian di sini ya, bagian rata-rata di bagian up sama downnya bos ya, ini di sini bos ya. Nah, merah pokoknya yang intinya merah ya. Biru ya, kuat ya udah dipastikan ya, supaya tuh selnya di sana bos ya. Ini hanya gambaran umum aja bos ya, sebagai batas gambaran umum. Tapi kalau fraktal enak pakai di kalau pemula enak pakai di fraktal ya. Di sini juga sudah dijelaskan ya beberapa fungsi-fungsinya bos ya. Tapi tadi saya hanya sekedar menjelaskan secara umum ya, supaya teman-teman mudah untuk memahami, supaya teman-teman mudah untuk mengerti saja sih sebenarnya bos ya. Tidak berbicara dengan bahasa ilmiah bos ya. Ini sudah dijelaskan ya, buy sell di bagian sinyal ya, di bagian sinyal ini bos ya. Sinyal ini ya. Oke, kita ke sinyal start close entry ya. Kita ke arah ini ya bos ya. Nah, ketika dia minus di angka 8, min 8 sama 10 ya. Nah, itu biasanya rata-rata sudah pembalikan reversal ya. Di sini bos jatuhnya dia bos ya. Jadi ketika sama halnya dengan ini ya. Candle ini sudah berada pada minus 8 sama minus 10 ya. Ya, rata-rata bisa koreksi, turun dulu dia, klik open buy, kembalikan ya, profit di doji ya. Kalau min 8 sama min 10 di sini letaknya bos ya, di garis ini bos ya, di garis ini ya. Apalagi min 12 bos ya. Nah, ini reversal biasanya bos ya. Di sini bos ya. Di garis 1 2 3 ini bos ya. Ini agak riskan pembalikan, riskan koreksi ya. Koreksi dalam artian itu biar kalau dia pembalikan buy itu biasanya dia turun dulu, open buy, profit di doji bos ya. Nanti kita sambil praktek aja bos ya. Ini hanya gambaran kecil ya untuk menyinggung masalah kelanjutan yang kemarin bos ya. Ingat, sinyal chart entry close ini sangat bagus sekali digunakan bos ya pada saat kembalikan di momen trend, kembalikan pada momen sideways ya. Nah, kalau di mana letak min 8-nya? Min 8-nya letak pada garis ini ya bos ya. Kita hitung dari bawah ke 3, 1 2 3 ya. Ketiga ini bos ya. Satu dari atas ke nomor 2 ya bos ya. Min 8, min 10 ya, min 12 di bawah ya. Oke. Kita ke arah trend color indicator ya. Kalau trend color indicator ini bos ya, kita bisa lihat buy buka order pergerakan beli segera setelah bila berubah menjadi biru dojer ya. Dengan indikasi teknis bullish lainnya. Ketika ada muncul bullish ya, strategi bullish yang di atas dan muncul biru dojer ya, kita bisa open posisi buy ya. Itu maksudnya bos ya. Ini bos ya, kayak gini biru dojer bos ya. Ya. Kalau biru dojer ya, kalau biru tua itu lebih enak sebenarnya bos ya. Biru dojer ini bos ya,
Kalau biru dozer ini akan segera terjadi pembalikan, apalagi muncul langsung biru tua bos ya. Kita langsung dia berubah jadi biru tua, langsung kita open posisi buy ya. Begitupun jadi merah muda, nah, langsung ke arah biru tua itu dipastikan sell ya. Apalagi ketika dia muncul bullish dan bearish di sini ya, muncul ini ya, kita bisa open posisi bos ya. Kuat ya bos ya, ke arah trend ya. Hanya bisa digunakan pada tren ya. Kalau di area biru sama mendekati support resisten jangan dulu digunakan bos ya. Oke, kita ke aret ya. Kalau ke aret biasanya kalau di aret di sini aretnya. Nah, saya jelaskan ke aret dulu bos ya. Kalau biasanya kalau di aret kan ada dashboard signal, di sini ada tulisan dashboard signal buy sell ya. Kita gunakan. Kalau di sini ada breakout konfirmasi aret, di sini breakout ya. Perhatikan SNR official ya. Ini kan kelihatan sini bos. Artinya begini bos, kita muncul breakout pada aret ya. Sinyal breakout ini muncul ketika tanah panah muncul ya, tanah panah warna putih ya bos ya. Tanah panah warna putih ini ya bos ya, yang kayak gini bos ya. Nah, ini breakout tadi. Nah, berarti di perpindahan candle kita disuruh open posisi sell yang ini bos ya. Nah, itu maksudnya bos ya, sell. Nah, atau yang ini ya, breakout muncul open posisi sell. Perhatikan SNR dalam artian ketika SNR berada di lepas dari garis SNR tengah atau tidak di kisaran garis SNR tengah, kita bisa open posisi penerusan ya. Oke, itu maksudnya bos ya, breakout itu bos ya. Breakout itu yang indikator warna putih bos ya. Ingat bos ya, perhatikan SNR ya. Asal tidak berada di kisaran garis SNR tengah. Ya, sama halnya golden moment. Kalau di golden moment itu tidak berada pada kisaran garis SNR tengah. Tidak ada yang namanya golden moment berada pada garis SNR tengah atau kisaran SNR area SNR tengah bos ya. Tidak ada bos ya. Ini juga true fractal ya, true fractal, aret true fractal ya. Bisa digunakan langsung OP ya. True fractal ya, buy ya, kayak gini ya, true fractal buy, true fractal sell ya. Yang muncul buy. Nah, karena sudah paling di bawah dia bos ya. Ini true fractalnya bos ya. Karena masih posisi di bawah dia bos ya. Kita profit di sini ya bos ya. Doji profit tadi bos ya mungkin ya. Nah, kan masuk buy nih bos ya. Cuma kalau itu pembalikan, itu harus berada pada kisaran garis di tengah. Fraktal ini bisa digunakan sangat baik ketika dia berada pada garis SNR tengah. Yang pertama kisaran garis SNR tengah dan area biru ya. Oke. Kita lanjut ke Algomet Frequency Pair Indicator ya. Ini bos ya, ini sangat bagus sekali setelah digunakan bos ya. Ini ada 15 mata uang bos ya. Yang ini bos ya, yang pair ini ya bisa digunakan di aretnya. Aretnya biasanya ada Euro USD buy, Euro USD sell ya. Bisa kita gunakan atau kita bisa gunakan ini ya. Oke, gunakan kalau pair ini sangat baik digunakan setiap 3 menit sekali ya. Nah, kita hitung dari titik 00 ya. Kita hitung dari titik 00 ya bos ya. Misalkan di sini kan ada Euro USD sell karena kalau ini pasar global ya, artinya hanya bekerja pada Senin sampai Jumat ya. Ya misalkan Euro USD sell setiap pergantian warna ya bos ya. Ini bos ya, sell ya, misalkan biru buy ya, gunakan setiap 3 menit sekali atau 5 menit sekali bos ya. Dimulai dari menit 00 bos ya. Misalkan titik sekarang misalkan menit 35 gitu misalkan ya, berarti kita OP di menit 40 ya. Kita muncul adalah perubahan ini ya. Di menit 40 misalkan dia merah, kita open merah. Nah di 45 kita biru, kita open biru buy ya. Itu ya gunakan pada menit ke 5 ya bos ya. Menit ke 5 aja pakai untuk menggunakan. Menit ketiga boleh, menit kelima, tapi saya nyata sih menit kelima ya. Nanti mungkin saya ubah di sini ya, ada sedikit penjelasannya bos ya. Misalkan di menit 40
berubah warna menjadi merah atau biru, kita open posisi. Kalau merah sell ya, kalau biru buy. Nah, nanti lanjut lagi di menit 45 bos ya. Ini euro USD, ini euro GPY, euro GPP, euro CHF, euro out, euro CAD, GPP USD, GPP JPY, GPP CHF, ini GPP CHF nih, GPP out, GPP CAD ya. Ya, USD JPY, USD GPP, USD CHF, USD out, USD CAD di sini bos ya. Gunakan setiap 5 menit sekali ya. Nanti akan ubah bos ya. Agak akan saya edit di sini bos ya. Oke. Nah, untuk next video saya akan mengajari teman-teman profit dan WD konsisten ya. Dalam artian langsung trading ya. Mungkin saya akan terus trading per harinya, mencari cuan cuma sejuta ya. Sejuta depo 1 juta, nyari cuan 1 juta, tapi jangan tiru cara open posisinya melanggar money management ya. Ini hanya bisa ditradingkan oleh orang yang profesional saja. Kalau buat teman-teman tetap OP, tiru cara strateginya saja ya, tiru cara materinya saja bos ya, cara OP nya aja ditiru ya, tapi tetap nominalnya jangan melanggar money management ya. Mulai nanti atau biasa saya terus akan melakukan trading profit konsisten dan WD konsisten ya. Hari nyari cerita menggunakan ilmu dasar trading ya. Saya sarankan buat teman-teman di luar sana ya, dengerin saya. Ketika teman-teman masih memiliki psikologi yang down, mental down, lebih baik berapapun dapat, yang penting konsisten dulu bos. Kita belajar konsisten bos ya, melawan pola pikiran kita ya, dikejar-kejar ya, melawan itu bos ya. Kalau itu sudah berhasil, otomatis kita pasti akan profit dan WD konsisten. Karena kalau ketika kita sudah konsisten, pasti ada namanya konsisten stop profit dan stop loss ya. Ketika misalkan kita profit nyari cuan misalkan 50.000, kalau kita loss 50.000 kita stop bos ya, atau setengah dari cuan itu bos ya. Kenapa demikian? Karena pengguna dashboard adalah kalangan menengah ke bawah, rata-rata dia depo minim biasanya bos ya. Ya, kalau yang sudah cuan besar, yang sudah memiliki saldo besar ya, beda hanya dia sudah paham dan sudah mengerti ya bos ya. Ini hanya saya sarankan yang belum bisa konsisten, lebih konsisten ya, biar nggak kecampur tutorial dengan praktek ya. Saya pisahkan nanti bos ya. Di sini saya undur diri dulu, mungkin nanti saya akan trading mencari konsisten ya. Oke, saya Dintes. See you next video. Bye bye.